Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah di bulan Safar tahun ini, mudah-mudahan kita tetap dalam iman, istiqomah, dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan saat momen Agustusan kita tidak terjebak dalam laknat Allah. Apa yang dimaksud dengan laknat Allah? Mohon kiranya kita berusaha bersenang-senang, bergembira, tidak apa-apa, asal jangan yang melanggar. Jangan sampai besok ada lomba yang bapak-bapak pakai daster. Kita mencoba untuk ya mending sarungan lah. Bal-balan sarungan, masak sarungan, daripada lomba yang bapak-bapak pakai. Karena itu nanti la'anallahu al-mukhanniyatu minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa. Saya sampaikan boleh semuanya asal tidak mendatangkan laknat Allah, yakni jangan dipaksakan untuk kita diturunkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang berpenampilan perempuan, perempuan yang berpenampilan. Salam dan salam mudah-mudahan Allah dibacurakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, kita bahas terkait dengan kitab Targhib wa Tarhib karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengetengahkan berbagai macam riwayat, bukan terkait fikih, meskipun ada bab yang menyinggung tentang bab fikih, tapi lebih kepada motivasi dan ancaman. Hadis-hadis yang terkait dengan semangat untuk melaksanakan amal soleh sekaligus ibadah, dan riwayat-riwayat yang menyampaikan ancaman. Termasuk nanti akan kita lewati bab tentang ancaman orang yang Jumatnya itu tidak dapat karunia atau fadilah apapun kecuali hanya sekedar dihukumi gugur duhur. Dan itu yang disebut dengan faqad laghauta. Sungguh engkau mendapatkan kesia-siaan Jumat. Jadi kesia-siaan Jumat itu seluruh fadilah, karunia, pahala, imbalan, balasan dari berjumat dia tidak dapatkan, dia hanya ditetapkan gugur duhur. Gugur duhur, tidak berdosa. Yang berdosa kalau meninggalkan Jumat dengan sengaja, dicatat hatinya tertutup, disebut sifat munafik, dan rumahnya layak dibakar. Itu kalau sengaja tidak berjumat. Nah, itu hadis-hadis yang akan muncul. Nah, kita pertama membahas tentang Kitabul Ikhlas, bab tentang keikhlasan hati, sebelum nanti kemudian ada kitab sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Kabsa al-Anmari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, "Mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafarin." Nabi SAW menggambarkan bahwa posisi umat saat ini itu diumpamakan seperti 4 orang. Jadi umat yang segini banyak itu digambarkan menjadi 4 golongan. Yang 4 golongan itu, yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqihi. Jadi disebutkan kelompok yang pertama adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Diberikan Allah Ta'ala harta dan ilmu. Dia melakukan amalan itu dengan pengertian pemahaman ilmunya, dan dengan ilmunya itu dia melaksanakan kewajiban-kewajiban hartanya. Itu kelompok yang pertama. Jadi umat ini ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala keilmuan, yang dengan keilmuan itu kemudian dia menjalankan semua apa yang ia pahami dengan kapasitas ilmu itu. Bagaimana ayat, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Kenapa demikian? Karena innasam awal basara fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap gerak-gerik kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala kita mengerjakan sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Jadi ada orang yang diberi ilmu, menjalani kehidupan dengan ilmu, diberi harta, hartanya itu ditunaikan dengan sesuai dengan haknya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa rajulin atahullahu ilman walam yu'ti malan. Gambaran golongan yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Kalau tadi ya ilmu ya harta. Dilaksanakan semuanya. Yang kedua ini diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Wa huwa yaqulu law kana li mithlu hadza. Dan orang yang diberikan ilmu ini, yang tidak diberikan harta ini berkata, seandainya saya punya sebagaimana apa? Amiltu fihi bimithli alladhi ya'malu. Seandainya orang itu memiliki seperti apa yang dimiliki orang ini, yakni golongan yang pertama, maka saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Qala Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Orang yang punya ilmu tanpa harta menyatakan, saya kalau diberi harta, saya akan gunakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu dan harta. Maka orang kedua ini yang punya ilmu dan harta dan orang yang punya ilmu tanpa harta, ajru sama. Fil ajri sama. Dia dalam pahala yang sama. Makanya saya penjenengan kalau tidak punya harta, cari orang yang hartanya banyak, yang ditunaikan dengan benar. Ngomong saja, kalau saya punya seperti orang itu. Kita dapat pahala. Daripada punya harta tidak seperti itu. Hanya gitu. Pokoknya aku duit, weh, tak tukokno kabeh wong-wong. Nah, kira-kira. Barang duit, ini namanya
tak dari hati. Itu namanya tidak dari hati. Nah, yang ketiga, wa rajulin atahullahu malan walam yu'tihi ilman wa huwa yukhbitu. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Maka dia menyia-nyiakan harta fi malihi. Yunfiquhu haqqahu. Dia tidak menunaikan hak daripada harta itu. Kenapa? Karena hartanya tok yang diberikan tapi tidak punya ilmu. Makanya berapa banyak orang kita jumpai yang menghambur-hamburkan harta tapi untuk sesuatu yang tidak dibenarkan dalam itu. Bahkan sampai ada orang yang mudah-mudahan kembalikan Allah ke jalan yang baik. Untuk maksiat mengeluarkan 1 M itu enggak berat. Saya bisa membiayai orang 1 M untuk bisa ikut kontes. Biayai 1 M untuk kontes. Gawe no masjid ya dadi api. Kan ngoten. Dalam hal itu. Bahkan ada yang ya itu. Ayo wis. Panggung sak. Biduane aku sing nanggung. Biduane ojo situ. 10. Kan ngoten. Tapi juga kita sering mendengar setiap ada bangunan masjid. Wis aja di sapa-sapa. Nah ini aku kabeh. Kita dengar begitu tidak. Lawang sak koyone. Tahunya dimasuk anggaran. Jadi ya itu yang kemudian kita tauladani dari sahabat Utsman bin Affan saat ada satu perang. Nabi bertanya, siapa yang menyiapkan kendaraan? Sahabat Utsman angkat tangan. Siapa yang menyiapkan perangkat kendaraan? Onta kuda itu kan harus ada rabot perlengkapan. Sahabat Utsman angkat tangan. Siapa yang akan menyiapkan persenjataannya? Sahabat Utsman angkat tangan. Dan siapa yang mau berangkat? Sahabat Utsman angkat tangan. Coba kalau saya jenengan yang biayai, berangkat nomor betul. Kita yang keluar uangnya, berangkat nomor betul. Sampai nanya budal, aku tak nang omahe. Kowe aku melok budal, aku ono apa-apa, sapa sing biayai ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau para sahabat itu enggak. Jadi berjuang dengan jiwa dan jiwa raga hartanya. Jiwa raga hartanya. Nah, orang yang diberi harta, kalau enggak diberi ilmu, yaitu macam-macam. Dan yang keempat, wa rajulin lam yu'tihillahu ilman wala malan. Ada orang yang gambaran keempat ini ya enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Ilmu enggak ada, harta enggak ada. Kepinginnya apa? Kepingin yang harta yang banyak yang berilmu, apa harta yang banyak yang tanpa ilmu? Karena enggak punya ilmu, dia ngomongnya sebagaimana orang berharta yang enggak punya ilmu. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang gini Pak, orang gampang saja mengeluarkan hartanya, tapi untuk apa? Kadang-kadang kalau dibekali ilmu, maka kita akan berprinsip apapun harta yang kita keluarkan, kalau bisa itu nanti yang akan kembali datang kepada kita saat kita diantar ke alam barzakh. Harta itulah yang akan datang kepada kita, menjadi sosok seorang makhluk yang akan menemani kita hingga hari kiamat. Kita cari apa? Jangan sampai kemudian naudzubillah yang menjadi jeratan. Kita kumpulkan, kita hitung-hitung, ternyata allalayum badan nafil alladzi jama'a malau wa'adada yahsabu annama lau ahlada allalayum badan nafil. Wa huwa yaqulu law kana limithlu hadza amiltu fihi
mithlal ladzi ya'malu. Karena dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, yang dicontoh itu yang punya harta tanpa ilmu. Wah, aku nak duwe-duwe yo. Tak tekakno biduan kabeh. Kira-kira karena tidak punya ilmu, tidak punya harta. Makanya saya jenengan hari ini cita-cita ke depan itu apa? Itu yang akan membentuk hidup saya jenengan. Kalau cita-citanya masuk surga, ya sudah. Tapi kalau yang dalam pikiran ini masih berat dunia, maka sibuknya dunia. Bukan kita tidak butuh dunia, dunia sangat kita butuhkan untuk surga, untuk meraih di akhirat. Tapi seperti apa? Bahasanya begitu. Makanya ketika ada berita-berita yang mengkhawatirkan, pertanyaannya kita khawatir apa enggak? Bahasanya begitu. Awas, hati-hati. Ini uangnya akan coba, ya, rekeningnya akan diblokir, misalnya gitu. Berapa banyak orang yang benar-benar khawatir terhadap itu? Kira-kira banyak enggak orang yang khawatir? Gimana nanti kalau sholatnya diblokir? Kita sholat, tapi enggak diterima. Dianggap tidak sholat. Berapa banyak orang yang mengkhawatirkan itu? Punya uang enggak bisa diambil, terblokir. Orang susah, mau ini enggak bisa, mau ini enggak bisa. Berapa orang yang khawatir sholat tapi tidak tercatat, tidak diterima. Makanya kena fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ayatnya sering dibaca, tapi kekhawatirannya tidak ada. Berapa banyak orang yang khawatir kehilangan pekerjaan, padahal dia tidak kehilangan rezeki. Tapi berapa banyak orang yang tidak khawatir, dia kehilangan sholatnya. Sholat gak apa-apa, cuma bisa kerja. Udah gak kerja, gak bisa. Gitu. Koyok-koyok kerja itu iso ngarai mangan. Padahal kuwata sing gak kerja ya iso. Umpake sing kerja tok tapi gak iso. Kerja tok tapi gak iso mangan. Mangan niki gak oleh, mangan niki gak oleh, mangan niki gak oleh. Nyekel duit percuma digua. Aduh sing gak duwe duit sembarang oleh. Kan ngoten nah. Kadang-kadang saya benar milih, ngapunten, andai kan ada pilihan, dua pilihan. Punya banyak uang, dan semua tercukupi. Dengan tidak punya uang, semua tercukupi. Milih mudik. Semua tercukupi, dua-duanya. Semua tercukupi. Satu punya banyak uang, dan satu tidak ada uang. Punya banyak uang. Sedekah didik nopo kabeh? Nek ngomong kabeh berarti gak duwe nih. Nek duwe gak kira ngomong kabeh. Nek ngomong kabeh iku tandane gak duwe. Nek duwe gak kira ngomong kabeh. Ajari ngoten. Iya ta? Makanya kadang-kadang saya jadi enggak habis pikir. Sahabat Abu Bakar itu dikasihkan semua. Ibu Aisyah itu sampai ngomong kepada sang kakek yang waktu itu buta. Bapak meninggalkan segalanya ke untuk saya. Segalanya itu lebih dari sekedar perbendaharaan. Sudah habis. Dibagikan semuanya. Saya enggak mungkin. Dibagikan semuanya. Demi untuk apa? Nasib nanti di akhir. Makanya kadang-kadang saya jenengan, ya Allah, ayat demi ayat itu sudah tampak. Tapi kadang-kadang dunia itu. Terus saya ngapunten. Kadang-kadang ketika ada orang yang kemudian full ibadahnya, ternyata dia setelah melewati duwe-duwe akeh. Asalnya ini. Dia tidak merasakan ketenangan dengan harta yang banyak. Yang dari awal nggak pernah punya uang banyak. Belum tentu itu full. Belum tentu. Kadang-kadang begitu.
hari ini saya penjenengan ada orang yang kemudian mensodakohkan katakanlah 1 juta. Itu kadang-kadang uangnya itu puluhan juta. Tapi yang punya 1 juta belum tentu dikasihkan 1 juta. Tapi kalau dia punya 1 juta dikasihkan 1 juta. Wah, parah itu orang. Makanya kadang-kadang ketika ada dulu tayangan-tayangan televisi ada yang tolong gitu kan dulu. Ya. Ada yang membuat konten buat orang yang butuh bantuan di skenario dengan macam-macam latar belakang. Ternyata yang nolong itu ternyata bukan orang yang titik aman hidupnya. Justru dia yang sederhana. Mau enggak beli sandal jelek dengan skenario mau digunakan untuk beli obat untuk orang tuanya. Anak kecil yang jelek. Ternyata yang bisa membeli itu yang jualan yang sehari dapat 50.000 dan 50.000 dikasih. Kenapa? Dia belum tentu besok dapat 50.000, tapi kalau saya besok insya Allah pasti dapat 50.000 lagi. Karena tiap hari itu minim 50.000 saya dapat. Hari ini saya baru dapat 50.000, ada anak begitu untuk mengobati. Saya kasih. Yang lalu lalang, mobilan, kendaraan duitnya banyak enggak? Paling curiga, ojo-ojo bojok, enggak penipu, kejahatan. Terhalangi oleh setan begitu. Sampai begitu. Makanya kadang-kadang saya penjenengan, kalau mau nolong saja. Sampai diingatkan, Nabi SAW diingatkan dengan surat Duha itu kan. Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Amma binikmati rabbika fahadis. Nikmat ceritakan bahwa itu dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang minta jangan ditolak. Sudah, kasih saja. Jangan ditolak. Kalau ada anak yatim jangan kemudian dihargai. Nah itu yang merupakan gambaran bahwa qala Rasulullah SAW fahuma fi wizri sawa. Kalau tadi orang yang diberi harta dan ilmu dengan orang yang diberi ilmu tanpa harta, dua-duanya pahalanya sama karena yang berharta berilmu ditunaikan haknya sesuai dengan ketetapan Allah. Yang punya ilmu tanpa harta pengen punya harta untuk ditetapkan dalam haknya. Nah, beda dengan yang kedua, dua golongan yang terakhir. Satu punya harta tanpa ilmu digunakan untuk yang bermaksiat dan dimurkai Allah Ta'ala. Yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu, pengennya juga sama dengan golongan yang ketiga. Nah ini bahasa kita, mudah-mudahan kita minimal masuk golongan yang pertama dan kedua. Andaikan tidak punya harta, pengen kita itu pengen yang baik, bukan pengen yang baik. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis berikutnya, fi ma yarwi an rabbih azza wajal. Beliau menyampaikan tentang hadis qudsi sebagaimana yang disebutkan bahwa ini firman-Nya Allah Ta'ala. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menulis kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan keduanya. Kenapa kok ada keburukan? Karena hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian. Karena ujian maka perlu keburukan. Dalam ujian pilihan ganda itu pasti ada jawaban yang salah. Nah, kenapa kok dicantumkan jawaban yang salah? Kenapa Allah Ta'ala menunjukkan jalan keburukan, jalan dosa, jalan maksiat itu? Supaya manusia lulus ujian, bahwa orang yang benar ujiannya lulus, itu dia tidak akan memilih yang salah. Pasti yang jalan yang dipilih adalah yang benar. Inna hadainaus sabila. Allah tunjukkan dan Allah kasih rambu-rambu, kasih petunjuk. Jalan petunjuk sudah dikasih tahu sama Allah. Sebagaimana murid-murid para siswa itu disampaikan, anak-anak dijelaskan dulu persoalannya. Kemudian diuji dengan pertanyaan yang ada jawaban benar dan ada jawaban salah. Allah sudah tunjukkan. Tapi imma syakiran, imma kafuran. Sudah dikasih petunjuk sama Allah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Bahasanya begitu. Padahal sudah dijelaskan.
Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Masya Allah. Ini maha kasih sayangnya Allah Ta'ala. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, berniat melakukan kebaikan, tapi tidak tertunaikan kebaikan itu. Bukan niat untuk tidak dikerjakan, bukan nih. Niat untuk mengerjakan tapi tidak sampai terlaksana. Maka dia ditulis, dicatat sebagai pelaku kebaikan. Kebaikannya dicatat penuh. Contoh misalnya saya jenengan nanti berangkat, niat ngaji. Entah itu dari mana-mana, ayo udah mulai, soalnya mari maghrib ono. Ternyata di perjalanan macet atau ban gembos sampai rumah habis isya. Itu dicatat. Andai kan tidak ada kendala sampai rumah sebelum maghrib, maka hadir di sini. Beda dengan nek nutut teko, nek gak nutut. Beda itu Pak. Itu beda. Dengan satu niat, iki wayahe ngaji, aku kudu teko, jalan. Kok enggak sampai rumah, isya sudah lewat, ngajinya sudah selesai, dicatat itu sebagai orang yang hadir dalam mengaji. Tapi kalau sudah dari awal, nek nutut teko, nek gak nutut gak teko. Ternyata sampai rumah sudah mau isya padahal belum selesai. Datang apa enggak? Padahal mestinya nutut apa enggak? Nutut. Dia ngomong nutut apa enggak? Kak, nanggung. Masalahnya gitu. Kak nutut nanggung. Mosok kate mari teko isin. Macam-macam. Padahal sih nutut. Belum bubar, belum selesai. Nutut. Itu tandanya orang enggak niat itu sudah. Enggak serius. Makanya tadi dari awal, nek nutut teko, nek gak nutut gak teko. Pasti gak nutut. Padahal pada saat saya jenengan sholat berjamaah, ada kaidah. Ketika sholat berjamaah, kita berangkat sholat berjamaah, kemudian tidak sengaja menguzurkan diri sehingga terlambat, kita datang sholat jamaah sudah selesai. Enggak boleh balik zaman itu. Tetap masuk dan sholatlah walaupun sendirian. Maka pahala jamaah tetap didapat. Bukan niat untuk menguzurkan diri. Bulet, si adzan ku ae, bulet, majite cedek kok. Alah, irang langkah tutuk. Durung komat. Dipae komate gak krungu mari ngono lho wis mari. Itu beda, itu beda. Dan tidak boleh berada di soft sudah di dalam masjid menerlambatkan diri. Imam sudah takbir, cek duduk, ayo ngongkek geger nganan. Tenteni amin baru ngadep Allah. Tidak boleh. Walaupun masbuk uzur boleh dibenarkan, tapi menerlambatkan diri. Idza ju'ila lima wali utama bila kabbara fakabiru. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sudah takbir, maka makmum yang sudah siap tidak boleh terlambat. Ikuti segera untuk bertakbir. Ini yang kadang-kadang masih banyak yang begitu, apalagi ketika tarawih. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Amin baru. Atau kadang-kadang ya itu tadi bahasanya meremehkan niat. Yang penting kan aku harus niat. Oleh siji, ya malah ndak oleh. Ya itu tadi. Aku niat ngaji. Bilang istrinya, Bu, aku bedal ngaji. Dari depan balik lagi ke belakang. Dari belakang balik lagi ke belakang. Bu, aku bedal ngaji yo. Sampai ping 5 mondar mandir ngarep buri. Terus ibu ini apa? Sampai nih niat ngaji tegak. Kayak ngomong.
tok, gak budal. Ngomong, tapi sebenarnya dia tidak ada niat. Makanya semua ulama sepakat, niat itu al-qasdu. An-niyatu ay al-qasdu. Qasdu itu kehendak hati. Kehendak hati itu berarti ingin melakukan. Ingin melakukan, bacanya begitu. Makanya sampai disebutkan, siapa yang kemudian berniat untuk melakukan kebaikan, tapi tidak sampai kemudian dikerjakan, maka dicatat sebagai melaksanakan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin. Kalau kebaikan itu benar-benar tertunaikan, maka dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Makanya kadang-kadang lipatan-lipatan ganda ini tidak kita butuhkan sekarang. Hari ini saya jenengan ngasih makan orang 1 bungkus. Jadi 700 bungkus. Siapa yang mau menghabiskan? Jadi 10 bungkus saja tidak kuat. Tapi itu kita butuhkan nanti jadi kebaikan di akhirat. Kenapa? Hitungannya 1 hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Bahkan 50.000 tahun. Bukan 1000 tahun, 50.000 tahun. Berarti umur kita kalau 1000 tahun saja 60-70, hidup kita cuma 1,5 jam. 60-70. Umur umat Islam, umur umatnya Nabi SAW ini pendek. Ini ada umurnya Nabi Nuh 1000. Enten malih Nabi Nuh 900. Kita 60-70 diangkat ke akhirat cuma 1,5 jam. Lah, nyun saya ngapunten. Lah 1,5 jam begitu suruh imbang. Suruh imbang dengan yang selama-lamanya. Dunia yang 1,5 jam disuruh berimbang dengan yang kholidina fiha abada. Terbalik. Lalu kita katakan dunia tidak imbang dengan akhirat. Gak boleh imbang dengan akhirat dunia itu. Dunia harus lebih ringan. Bahkan sampai Nabi mengatakan dunia itu lebih ringan ketimbang sayap nyamuk yang sebelah. Pun nanti nimbang. Lamuk suwiwine sing sesit tok. Ditimbang digital paling enteng itu loh, timbangannya lo gak obah. Dan dunia lebih ringan ketimbang itu. Tapi ya kembali lagi, ad-dunya halwun wa hadiratun kata Nabi SAW, dunia itu indah mempesona, hijau dan manis. Siapa yang tidak mau dunia? Termasuk keresekan itu dunia nama akhirat. Keresekan itu dunia nama akhirat. Kinten-kinten. Purun pun didikai siji nama luru. Umpama mele. Kepingin siji monggo, kepingin luru monggo. Mikir siji nama luru. Luru nama 10. Dunia. Tidak tahu. Padahal kalau di akhirat, pulau nggawa 10 itu tak kena. Ya, ini saya bawa pulang 10. Bener dikasihkan tetangga? Dibuka sih. Memang. Bener durung mesti oleh. Kabeh. Begitu, Masya Allah, dunia itu begitu. Makanya suatu saat, kata Nabi SAW, sodako yang paling afdal itu saat kita sehat, saat kita pengen kaya, saat kita takut miskin, dan butuh. Kita sehat kan pengennya banyak. Pengen kaya, takut miskin, pengen punya, tidak pengen kehilangan, dan butuh. Luar biasa. Butuh latihan. Kadang-kadang saya jenengan kalau ngasihkan itu kan kita sudah tidak butuh. Warek, kan? Warek. Beda dengan, iki sing tak senengi, dikekno napa disimpen. Dia bawa 2, simpen karo napa disekno siji. Simpen. Enggak tahu ini kenapa. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kita. Ayo sering-sering memahami kejadian tentang kematian. Karena tudzakirul akhirah.
Karena itu mengingatkan akhirat. Lihat orang yang sudah meninggal jenazah, lah iya. Wingi ngomong aku nak duwe-duwe, lagi motorku ini barang ini bisa ngomong. Motor ya mbuh, duwe ya mbuh, kadang-kadang begitu. Itu tuh zakirul akhirat. Nah, saya dengan impian-impian akhirat kadang-kadang saya kalah dengan dunia. Coba nyon jauh. Besok ini kan Agustusan ya. Banyak hadiah. Pernah nggak berpikir, ya apa akhirat itu di ya. Siapa yang ngaji dapat? Pantun. Pani betul. Lak mikir. Sopo sing nukokno hadiah lak ngoten. Toleh-toleh kancane kan ngoten. Coba hadiah. Kok hadiah? Pinten ini. Yo kayak itu gendero, yo lampu, yo ketokno listrik. Kadang cek itu ya dielet-elet ngono dalan. Padahal mari ngono yo ngontok. Kan ngoten. Masjidnya buruk yo gak tak tahu dicek. Rane bocor yo dijarno. Kadang lampu-lampu bebek-bebek yo nyeneni tak mirip kok. Ini kan mboten enten. Terus yang dikono. Tapi urusan ini. Bahkan belum nanti, waduh, meriahnya. Berhadiah. Pertanyaannya dari mana itu? Tidak bisakah kita akhiratkan? Ini benjing kalau nyoba dan beliau. Kajian Ahad pagi, ketiga, hari 17, tanggal 17. Kita pakai door prize. Tapi bisa tetap kalah. Door prize jalan sehat, niku sepeda motor, gitu. Door prize pengajian, sabun cuci. Tetap kalah. Tetap kalah. Bahasanya, tapi Masya Allah. Padahal kita ingin, Masya Allah, ya Allah nanti di akhirat nanti bangunkan istana, bangunkan rumah. Jadikan kami bisa naik kendaraan. Kadang-kadang pikirnya itu tadi. Pikirnya masih nambah saldo. Gitu. Pengen. Nanti kadang-kadang kita naik ngaji budal sangune akeh gone wado sorong ngoten kita jenengan purun. Purun. Ngajine ado, sangune akeh, budale soro, mulai kesel. Purun mboten? Sing gak sangu ae ora tau budal, sing cedhek ayo kadang teko kadang gak teko. Nek purun ayo. Kula terni. Lha ngoten ta? Nek purun ayo kula terni. Sangune kudu akeh, paling ninggali. Budale ado. Soro. Tapi ngaji. Rasanya ngoten. Karena apa? Saya jenengan tidak bisa bayangkan. Nabi dari Mekah ke Taif. Itu dalam rangkanya. Ngaji pertama, menyampaikan risalah pertama, disawati, ditolak. Tapi malaikat sudah ngomong, apa perlu batu ini aku timpakan kepada mereka? Karena aku ingin dari orang-orang mereka itu ada orang yang menerima dakwahnya Allah Ta'ala. Ternyata ahli hadis adalah putra daerah Taif. Abdullah bin Abbas. Nah kadang-kadang gue milih yang enak. Budal rekreasi kali budal ngaji sangune sing pundi. Sangune sing kata sing budal ngaji napa sing rekreasi? Budal ngaji gak sanggup. Padahal pengumumannya bahwa infak terbaik niku titik napa kata? Terbaik niku titik yang penting ikhlas kan. Dibelokno maneh daripada akeh gak ikhlas. Lah akeh gak ikhlas titik ikhlas kan ndak banding itu. Situ ikhlas itu gak ikhlas ndak banding. Sing banding akeh ikhlas titik ikhlas. Nah,
pada ikhlasnya. Nah ini yang kadang-kadang, ya Allah, ternyata itu. Jadi siapa yang kemudian melakukan sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsirotin, bisa jadi lebih dari 700 itu. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berniat buruk kok enggak jadi. Niat buruk ternyata digagalkan. Bukan niat buruk terhalang, bukan. Niat buruk digagalkan. Enggak jadi. Maka dicatat satu kebaikan, wa in huwa hamma biha fa amila kataba sayyi'atan wahidatan. Andaikan kemudian dia paksakan, keburukan ini terjadi terlaksana, hanya ditulis satu kesalahan. Perbandingannya, berbuat salah itu ditulis satu, berbuat kebaikan itu 700, bahkan bisa beribu-ribu. Tapi nemu tulisan di buku mana nih? Jadi sampai hitungannya itu 100.000 kali. 100.000 kali. Bukan hanya 10 kali lipat, bukan hanya 700 kali lipat. Tapi ditulis 100.000 kali lipat. Rawahu Tabrani apa Baihaqi. Ditulis 100.000 kali lipat. Ini kan Masya Allah, Allah sayang kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Umur kita tidak panjang, amal kita ringan. Makanya sampai man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ketetapan itu untuk umat ini. Wa lanajziyannahum, dan akan aku berikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan timbalan yang jauh lebih bagus, lebih banyak ketimbang yang mereka kerjakan. Satu contoh, 2 rakaat qobliyah subuh. Panjang apa pendek? Lama apa sebentar? Sebentar. Pahalanya gimana? Siapa yang bisa kerja mati-matian mulai hidup sampai mati dapat dunia seisinya? Buat beli pulau aja enggak bisa. Ini dapat dunia seisinya. Ingat, tapi pahalanya luar biasa. Kadang-kadang saya menyenangkan kok semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk majelis ilmu. Itu ternyata itu benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayatin kataballahu sayyi'atan aw mahaha aw yahliku 'alallahi illa halikun. Dan jika dia berniat melakukan, maka Allah tuliskan satu kejelekan. Dalam satu riwayat Allah akan menuliskan untuknya satu kejelekan dan menghapusnya. Jadi sudah ditulis satu, dihapus lagi. Tapi kenapa ada orang yang wa amman khaffat mawazinu. Nauzubillah. Kenapa ada orang yang timbangan baiknya itu kok masih ringan? Kok masih berat buruknya? Bukankah satu kebaikan dilipat gandakan berlipat-lipat, satu keburukan cuma satu. Ini kan sudah berbanding berat yang baik. Nah, kenapa kok masih ada yang berat buruknya? Berarti tiap saat dia berlaku bu. Kita melangkah ke masjid jalan kaki misalnya. Itu sudah satu diampuni dosa, satu dinaikkan derajatnya. Kira-kira berangkat ini muter ke timur apa muter ke barat untuk ke sini? Apa langsung straight? Nah, muter-muter malah gak tutup. Rasanya gitu. Jarak 100 meter atau sampai 1 kilo dari masjid ke rumah. Jalan apa naik kendaraan? Berangkat awal apa akhir? Yang berangkat awal itu yang tidak naik kendaraan. Yang naik kendaraan pasti berangkat akhir. Ini manusia terus meremehkan. Makanya sampai disebutkan oleh Nabi SAW, hati-hati. Ya kan? Hati-hati. Makanya saya penjenengan antara baik buruk itu timbangannya itu nanti akhirat. Kalau keburukan kita kerjakan sekarang itu dolimul nafsi. Itu sama dengan menganiaya diri sendiri. Kenapa? Yang nanggung akibatnya adalah diri sendiri.
Tapi kalau melakukan kebaikan dengan cara membaikkan orang, itu baliknya itu baik. Makanya sampai Nabi Allah Ta'ala sampaikan dalam sebuah hadis, al-abdu fi aunillah, maka al-abdu fi auni ahli. Orang itu akan terus ditolong oleh Allah Ta'ala selama orang itu nolong hambanya. Makanya nolong jangan sekali, nolong yang seterusnya. Ibaratnya jangan dikasih ikan, tapi kasih keliru kok kail. Kasih kail mancing nang kali yo gak oleh-oleh iwak. Kasih kolam sak ikane. Jangan dikasih ikan, jangan dikasih kail golek iwak mancing niku angel. Gitu, nang kali yo gak ono iwake, nang tambak yo diseneni sing duwe. Kayak ono kolam sak iwake. Gitu. Jangan dikasih ikannya kolam. Gitu. Ono iwake, engko Cek. Nah, iwake itu terus berkembang. Ngoten nggih. Bapak Ibu, barangkali ini sebagai preambul daripada kitab Tarhib wa Tarhib. Kalau ada edisi PDF-nya, benjing saged beto HP supaya bisa sama-sama menyimak. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.